Halo semuanya, kembali lagi di video review Auto Rider. Kali ini bersama saya Brian, dan di sebelah saya udah ada motor scrambler Benelli Leoncino 500. Motor Italia ini sebenarnya udah hadir cukup lama di Indonesia, yaitu sekitar pertengahan tahun 2019. Tapi baru kali ini kita bisa nge-review motor besar yang satu ini. Benelli menghargai motor ini dengan harga sekitar 140 jutaan. Itu cukup murah ya buat harga moge di kelas entry level. Nah, apa aja yang ditawarkan Benelli lewat motor scrambler yang satu ini, tonton terus videonya sampai habis ya. Pertama, kita bahas dulu secara desain dari Benelli Leoncino 500 ini. Benelli memang memberikan konsep scrambler pada motor 500 cc-nya ini, yang kalau dilihat secara keseluruhan dia mungkin desainnya mirip dan akan bertandang dengan Ducati Scrambler 62. Biasanya kalau kita pakai bahasa scrambler, nggak jauh-jauh dari yang namanya motor retro. Seperti di Benelli ini, dia mengusung konsep retro scrambler, tapi dengan fitur-fitur yang modern. Dilihat dari lampu depannya ini dia bulat. Biasanya kalau bulat-bulat itu menggambarkan banget motor retro ya kan. Tapi kalau dinyalakan, dia lampunya udah LED dengan daytime running light kecil di sini. Lalu di tengahnya ada proyektor utamanya. Sedangkan di bagian atas saya ini menyala kalau kita pakai lampu jauh. Ini udah teknologi modern banget sih. Terus yang menggambarkan scrambler lagi adalah spakbore. Dia spakbore pendek banget, di belakang dia nggak sampai belakang banget, jadi spakbore pendek. Biasanya motor-motor scrambler emang punya spakbore yang pendek. Lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ini dia punya speedometer yang bentuknya bulat. Sama seperti yang tadi saya bilang, kalau bulat itu menggambarkan sebuah motor yang retro. Dia speedometernya bulat, walaupun tidak bulat sempurna, ada tonjolan di sebelah kirinya, tapi ketika dinyalakan, speedometernya sudah digital. Dan speedometer ini menggambarkan cukup banyak informasi seperti fuel meter, di sini ada jam, ada suhu mesin, ada suhu lingkungan, ada tachometer, ada posisi gear, ada speedometer, lalu di sini ada dua tombol. Itu untuk yang pertama itu untuk mengetahui odometer, trip A dan trip B. Lalu tombol yang di sampingnya itu untuk mengubah satuan dari kilometer per jam menjadi miles per jam. Di atas speedometer utama ini ada beberapa indikator seperti indikator lampu sein, lalu ada indikator lampu netral, indikator lampu jauh, indikator pengecekan oli, indikator ABS, dan indikator cek engine. Lalu pindah ke belakang dari speedometer ini ada setang fat bar. Biasanya kalau kita ngomongin motor scrambler emang stangnya nggak jauh-jauh dari setang fat bar. Nah, stang fat bar ini diposisikan cukup tinggi dan cukup lebar, sehingga mungkin pengendalian akan lebih mudah dengan stang yang lebar ini. Di balik stang ini juga ada tangki dengan desain yang enggak tajam-tajam. Jadi desainnya polos, membulat, dan bundar, dan gemuk. Jadi ini sangat menggambarkan motor-motor yang retro. Lalu dari desain tangki ini, Benelli menarik garis desain sampai ke belakang itu dalam satu bagian. Jadi bodinya tuh nggak kepisah-pisah. Walaupun nggak kepisah, dia ada beberapa sekat yang memberikan ciri khas bodi yang terpisah. Dan di tengahnya ini dia udah ada tulisan Leoncino. Ini cakep banget sih tulisannya. Di atas bodi ini ada jok. Joknya ini cukup keren. Dia di sini ada aksen-aksen garis-garisnya, dan di belakangnya ini polos. Dan bentuknya tuh sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi perbedaan antara penumpang depan dan penumpang belakang itu nggak terlalu jauh. Jadi mungkin nggak terlalu ketinggian mungkin ya penumpang belakangnya, dan nggak bikin takut. Penumpang belakang juga dikasih behel di kanan kiri, jadi kalau misalnya takut ada pegangannya, dan ini cukup kuat. Nah, di bagian belakang dia ada spakbor. Spakbor ini mungil, pendek banget segini, mungkin sekitar 10 cm dari lampu belakangnya. Jadi kalau mungkin takut kecipratan atau apa, tenang aja karena di bawahnya udah ada mudguard. Tapi mungkin bisa dipertanyakan lagi nih, tetap kecipratan nggak nih kalau jalanan basah kalau cuma pakai mudguard. Di sini lampu belakangnya udah LED, dikelilingi oleh positioning lamp, dan di tengahnya itu baru ada LED-nya. LED-nya nyala kalau kita gunakan remnya. Lalu di bawahnya udah ada mudguard. Mudguard ini juga
ditempatkan sebagai tempat plat nomor yang disediakan lampu di atas tempat plat nomor. Nah, sekarang kita bicara soal fiturnya. Benelli memang memberikan konsep retro scrambler pada Leoncidino 500 ini. Tapi seperti yang kita bilang, walaupun dia konsep retro, udah ada beberapa fitur modern seperti lampu depannya dia udah LED yang kayak kita tadi bilang, terus dia lampu sennya udah LED dan lampu di belakangnya itu juga udah LED. Nah, sebagai penambahan fitur keamanan, Benelli menempatkan dual ABS channel di ban depan dan ban belakang, yang mana ABS channelnya itu bisa dinonaktifkan lewat tombol di saklar stang sebelah kiri. Terus dia juga udah dilengkapi stability control dan ada fitur lampu hazard sebagai keamanan dari motor ini. Sayangnya emang motor ini belum ada fitur-fitur canggih seperti di moge lainnya seperti traction control ataupun cross control. Tapi kayaknya di kelas 500cc ini cukup ya buat fitur-fitur ini aja. Nah, kalau bicara soal desain, pastinya nggak dari motor moge itu nggak jauh dari bahas yang namanya kaki-kaki. Di sini Benelli Leoncidino 500 ini pakai kaki yang udah gambut banget. Di depan dia pakai ban ukuran 120/70 ring 17. Bannya itu pakai Zeneos Turino. Nah, yang di belakang itu dia lebih gede lagi, pakai ban ukuran 160/60 ring 17. Sama-sama Zeneos Turino. Tapi di belakang itu agak unik karena dia spakbor itu nggak langsung dari bodi tengah ke bawah, tapi dia pakai yang namanya mudguard. Nah, di sini tuh cukup mencurigakan apakah kita pakai lagi hujan-hujanan atau jalanan basah bakal nyiprat ke punggung apa atau enggak sih gitu kan. Nanti kita coba aja pas waktu tes. Nah, tadi kan udah bicara soal desain udah, terus udah bicara soal fitur. Sekarang mungkin bicara soal mesin. Benelli Leoncidino 500 ini punya mesin 500cc 2 silinder. Padahal kalau secara model dia bersaingnya dengan Ducati Scrambler 62, tapi dia punya mesinnya cuma 400cc. Nah, kalau mesin 500cc ini mungkin dibandingkannya dengan Honda CMX 500 Rebel. Nah, Honda CMX 500 Rebel itu punya mesin yang menghasilkan tenaga sekitar 45 daya kuda. Tapi kalau Leoncidino ini punya mesin yang lebih kuat dari itu, karena dia mengeluarkan tenaga sekitar 47 daya kuda dan torsi 45 Nm. Jadi tentunya dia lebih bertenaga daripada Honda Rebel. Nah, kalau kita bicara Benelli, yang pasti orang suka adalah suara knalpotnya. Kita dengerin ya. Nah, gahar banget kan suaranya. Itu tuh kasa Benelli banget. Dengan hanya 500cc 2 silinder, dia bisa bikin suara buangan dari knalpot tuh yang ngebas banget. Biasanya tuh moge-moge lain nggak ada yang kayak gini banget suaranya. Biasanya perlu ganti knalpot dan segala macam, tapi Benelli dengan knalpot standarnya aja udah bisa bikin suara seperti ini. Gokil kan? Nah, sebelum kita coba tes jalan motornya, kita bahas soal posisi berkendaranya ya. Dengan tinggi saya yang sekitar 170 dan tinggi joknya itu kok nggak nyampe 800 mili dari tanah, motor ini masih sangat pendek sih buat dikendarain. Bisa dilihat kaki saya di sini bisa menapak sempurna walaupun tegang ya, lurus ya, nggak ada bengkok-bengkok sama sekali. Terus kalau dinaikkan juga dia nggak terlalu menekuk, jadi nggak terlalu sporty dan nggak bikin pengendara gampang capek. Cuma di sini dia punya stang yang emang lebar banget. Efeknya sih biasanya kalau stang lebar gini dipakai jalan di bagian telapak tangan sini gampang capek, gampang pegel. Tapi nggak tahu, nanti kita coba di jalan ya. Dan yang kita temukan dari posisi berkendara ini ternyata dia buat patahan beloknya tuh sangat pendek. Bisa dilihat di sini cuma udah gitu aja. Jadinya mungkin kalau di komplek atau muter balik butuh perhitungan yang pas biar nggak ribet muter baliknya gitu ya. Daripada kita maju mundur, capek bawa moge gini berat, harus diperhitungkan tuh soalnya ini muternya pendek banget. Selebihnya sih pas, cuma mungkin bagian jok kerasa lebih keras aja ya. Jadi mungkin kalau kalian berkendara dengan Benelli Leoncidino 500 ini lebih dari 2 jam, mungkin bakal pegel banget bagian pantat atau bahkan bisa bikin kerasa sakit banget. Udah, sekarang kita pakai riding aja.
Impresi berkendara pertama kali menaiki Benelli Leoncino 500 ini adalah motornya yang terasa berat. Beratnya terasa ketika hendak memindahkan motor tanpa menyalakan mesin dan menaikkan motor dari standar sampingnya. Meskipun terasa berat ditunggangi, ternyata setelah mesin dinyalakan dan mulai melaju, motor ini terasa sangat mudah dikendalikan. Mungkin kendali yang mudah ini dibantu dengan stang setbarnya yang sangat lebar sehingga pengendalian pengendara menjadi lebih leluasa. Walaupun stang lebarnya ini mudah untuk mengendalikan motor, sayangnya radius putar motor ini sangatlah minim. Mungkin ini adalah hasil dari penggunaan garpu depan yang besar. Jadinya kalau mau muter balik, harus memperhitungkan lebar jalan karena kalau tidak diperhitungkan, bisa-bisa harus maju mundur bolak-balik berulang-ulang. Kekurangan lain terasa pada bagian jok seperti disebutkan sebelumnya. Benelli Leoncino 500 ini memiliki jok yang cukup keras. Kami pun menggunakan motor ini selama seminggu dan hasilnya kalau berkendara lebih dari 2 jam, maka bagian pantat akan terasa sakit dan mudah lelah pada bagian pinggang. Desain motor dengan spakbor pendek dilengkapi mudguard sebelumnya cukup membuat khawatir ketika digunakan berkendara pada saat jalanan basah. Karena biasanya spakbor pendek dapat berakibat pada cipratan jalanan hingga terkena punggung pengendara. Namun selama pengetesan tidak terjadi cipratan yang dikhawatirkan karena mudguard cukup melindungi pengendara. Bicara performa, layaknya sebuah moge tentunya memiliki impresi yang berbeda dari motor-motor pada umumnya. Benelli Leoncino 500 ini memiliki tenaga yang mumpuni di kelasnya. Jambakan terasa sangat besar di putaran bawah hingga menengah. Sayangnya redline putaran mesin hanya sampai di 12.000 rpm saja, sehingga tidak terasa puas untuk mendengar raungan motor ini di putaran tinggi. Berita baiknya, karena moge di kelas entry level, motor ini masih nyaman dipakai berkendara harian di jalanan ibu kota. Mesin 500 cc-nya masih mau dipakai berjalan perlahan ketika macet atau jalanan merayap. Bahkan saat pengetesan motor ini masih mau untuk melaju secara perlahan pada percepatan kedua atau ketiga. Bagian suspensi juga bekerja cukup baik. Suspensi masih terasa lembut namun tetap tenang ketika digunakan saat tikungan. Kami pun mencoba performa tinggi dari Benelli Leoncino 500. Berdasarkan data Reslogic Performance Box, tercatat 0-60 km memakan waktu 3,9 detik. Lalu dari 0-100 km per jam membutuhkan waktu 9,1 detik. Dari catatan waktu, putaran menengah, motor ini memiliki tenaga yang cukup bagus. Tercatat di 40-60 km per jam hanya membutuhkan waktu 1,4 detik. Sementara di kecepatan 60-80 km per jam membutuhkan 2,1 detik. Selain performa, kami juga mencoba konsumsi bahan bakar dari motor ini. Dari hasil tes bahan bakar, motor ini memiliki konsumsi BBM yang cukup boros. Dari hasil tes berkendara EconoRide dengan metode perhitungan full to full, Leoncino 500 tercatat memakan BBM 1:20,6 km. Tetapi angka tersebut masih sebanding dengan performa yang diberikan oleh motor ini. Nah, itu tadi beberapa hal yang udah kita bahas dari Benelli Leoncino 500 ini. Secara kesimpulan sih motor ini enak banget dipakai buat hari-hari atau kita misalnya sehari-hari pergi ke kantor atau apa pakai motor ini tuh enak banget. Dibuat riding mingguan juga tetap oke. Ada beberapa hal yang kita suka seperti detail-detail pada desainnya. Dari mulai suspensi depan dia udah ada mata kucing, bentuknya juga gede. Terus di spakbor depan dia ada miniatur lambang Benelli, itu lucu banget. Terus di bagian belakang itu ada stop lamp yang bentuknya keren dengan spakbor yang unik banget. Ditambah lagi performa motor ini juga cukup menjanjikan, terutama di putaran bawah sampai menengah. Ditambah ada suara knalpot Benelli yang sangat ngebas tadi. Itu sih mantep banget. Posisi berkendara juga asik, walaupun motornya besar tapi tidak mengintimidasi pengendara, jadi tetap pede bawa motor ini walaupun pemula. Tapi di samping semua kelebihan itu ada kekurangan yang kita kurang suka dari motor ini. Kayak pertama, dia itu stangnya lebar, walaupun lebar itu dia bisa mengendalikan motor lebih bagus, tapi dia radius putara sangat pendek. Jadi kalau kita mau muter balik di komplek atau di jalanan ramai mungkin harus punya perhitungan yang matang. Terus di bagian jok juga terasa sangat keras joknya. Jadi mungkin kalau yang kayak kita bahas sebelumnya, kalau
berkendara pakai Leoncino 500 ini lebih dari 2 jam, pantat bakal kerasa sakit banget. Yang ketiga, kekurangannya itu mesinnya yang panas. Ya layaknya sebuah moge memang memiliki mesin yang panas, tapi Leoncino 500 ini panasnya sudah sampai ke arah paha. Itu biasanya jadi bikin kurang nyaman pengendaranya. Nah, itu aja yang udah kita bahas dari Leoncino 500 ini. Terima kasih buat kalian yang masih penasaran, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah share, like, dan subscribe channel Autorider. Jangan lupa main ke website kami di www.autorider.com dan tunggu video review kami berikutnya. Dah.